Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jessie Podcast. Bersama saya Sierra Livia Zalfa dari kelas 11-3. Dan saya Zakia Syafa Azhara dari kelas 11-1. Wah, kita udah kelas 11. Gak kerasa ya, perasaan terakhir kali saya podcast kelas 10 guys. Terakhir kali, ya Allah, keinget masih masa-masa awam. Gak tahu mau ngomong apa. Ya gak mau ngomong apa, tapi kita bablas sampai 1 jam ya. Lebih. Oke, kelas 11 ini tentunya sudah banyak perubahan, ya kan? Perubahan mulai dari sistem belajar kita, seperti kita udah ada kompil ya. Oh iya, kompil. Jadi Kakak Zakia sendiri kompil apa nih? Kalau saya itu ada di IPA, tepatnya di IPA 1. Kalau Kak Syera gimana? Saya di IPS 1. Nah, jadi kita berhubungan ya, jadi kita saling membutuhkan dan ya, saling melengkapi. anak IPA membutuhkan anak IPS, IPS, anak IPS juga membutuhkan anak IPA. Anak agama kemana? Oh, kita butuh juga kok. Ada anak agama di sana, ketua kita anak agama. Halo. Oke. Apa lagi ya yang seru? Kita tuh udah kelas 11 gitu loh. Saya terakhir kali bikin podcast dengan tema seperti ini itu dulu sama Nina, tapi sayang sekali Nina sudah ya. tidak di sini. Jadi dia kita sudah bakal berpindah haluan gitu ya. Kita ngelanjutin dari Project kita kelas saya 10 dulu. Kita project saya tentang tema udah berapa bulan di mana ini udah ngapain aja, tapi saya bersama bintang tamu baru saya juga anak jurnalistik. Iya dong. Jadi udah berapa tahun kita di sini ya? Kayak udah lama banget ya. Setahun lebih lah ya pokoknya ya. Terus juga dari kelas 12 nih pasti kelas 11 pasti ngerasain culture shock kan, kayak tiba-tiba kita disuruh milih jurusan. Itu ada IPA, IPS, padahal agama. kelas 10 katanya kita dijanjikan nggak usah milih jurusan gitu kan, kita nyoba semuanya. Ke 11 disuruh tiba-tiba milih, kan apa nggak bingung gitu, kayak ibaratnya tiba-tiba milih mau yang mana, bingung banget. Jadi kita bakal bercerita nih gimana rasanya jadi anak IPS dan jadi anak IPA dari kurikulum Merdeka. Iya. Mungkin kalau saya ngelihat dulu nih ya, ngelihat anak IPA sekarang saya lihat, karena teman sebangku saya ini anak IPA gitu. Dia itu bawa-bawa kayak jurnal, buku-buku tebal, fotokopian, apa itu? Iya, Kalian karena ya selama kita sekolah di sini kita nggak pernah yang namanya megang buku paket kan. Tiba-tiba dikasih fotokopian buku, kita harus jilid masing-masing. Ya Allah, tiba-tiba mana hari minggu ini tuh udah wajib gitu punya. Terus juga dari map lain harus ngeprint modul lah, ngeprint ini lah. Nah, ya modul saya sering dengar modul. Saya sering lihat apa nih modul, kasihan punya modul. Saya sebagai anak IPS, saya nggak punya modul, nggak disuruh print apa-apa, cuma kami disuruh mencatat sejarah ini dicatat, ekonomi ini dicatat, begitu. Terus emang kami nggak ketemu matematika, cuma ya ekonomi tuh matematika juga gitu kan. Tetap ada hitungannya kan. Kayak emang semua ini tuh nggak bisa lepas dari matematika gitu. Emang kita tuh hidup butuh matematika sepertinya. Terus juga apa ya? Apalagi ya, ekskul. Ekskul Kak Zakia udah nambah belum? Alhamdulillah masih netap. Saya sudah hampir gila membagi waktu ekskul saya nih, karena ya kita tahu full day 5 hari kita cuman bisa ekskul selama 1 jam, dan itu juga ekskul kan dulu rata-rata banyak di hari Sabtu nggak sih? Iya. Ya kan, karena Sabtu tuh waktunya paling kosong, tiba-tiba dipindah semua ke hari lain tuh jadi ya Allah bentrok sama rata-rata. Ya alhamdulillah masih bisa ngebagi waktu. Alhamdulillah. Apakah ada yang ngurang ekskulnya? Nggak ada? Apa tetap? Saat ini belum ya, saya masih mempertahankan. Alhamdulillah. Semoga kuat sampai akhir. Selanjutnya apa nih? Saya punya nih keresahan satu. Ngerasa nggak sih kalau misalnya kompil kan kita 2 hari berturut-turut diserang sama mapel, misal IPS terus kan 2 hari ini, terus IPA juga 2 hari ini, ngerasa keberatan nggak sih? Kalau saya jujur iya, karena misal hari ini kita dapat materi, besok kita harus kuis. Kan biasanya kalau misalnya jeda seminggu tuh kan hari ini misalnya materi dulu, minggu depan baru kuis. Ini enggak nih, Selasa aja kita materi, Rabu udah kuis. Ya Allah, kepala saya pusing, nggak bisa nahan. Gimana kalau IPS?
IPS jarang sih, seperti kan IPS tidak ada kuis-kuis Oh kadang iya, ya, lupa beda. IPS hanya mencatat. Tapi kadang juga kami disuruh kayak makalah, presentasi, atau bikin jurnal-jurnal juga sih, kayak clipping sih kami, clipping itu gambar-gambar gitu kan. Kami nanti cari tahu fakta-fakta gambar ini, kayak gambar hewan apa gitu. Tapi tuh deadline-nya seminggu, kayak ibunya tuh pasti ngasih taunya Rabu, kita bawanya Selasa depan gitu. Sorry ya. Iya, kita juga dikasih waktu lama, dan yang pasti dari sekolah itu kan nggak ngebolehin namanya PR kan. Jadi karena kita udah tuh kurikulum harus di merdeka. sekolah. Nyari-nyari waktu kosong itu juga lumayan susah sih nyari waktu. Apalagi kalau misalnya kompil terus ada kerja kelompok, itu kan kelasnya beda-beda. Nyatukan orang itu susah banget. Iya, itu saya setuju dengan orangnya. Saya sebagai anak IPS yang sosial, saya merasakan gejolak sosial di sini gitu kan ya, kayak udah kelas 10 selama setahun itu sama nih saya sama 11-3 gitu kan. Tiba-tiba pas di IPS 1, orang-orangnya begini gitu, bukannya apa, cuma kayak ya saya butuh adaptasi baru aja gitu kan ya, karena kayak nggak kebiasa ngelihatnya, mungkin begitu. Ya kita sih emang pas pertama kali ketemu tuh bukan yang tipe yang kenalin nama aku Zakia, enggak. Kita tuh udah saling kenal. Memang udah kenal, cuma dan saya bilang pas pertama kali ketemu juga udah langsung klop itu loh, kayak udah kenal, udah tahu nama, tapi ya memang mungkin belum tahu sifatnya gitu Iya. kan ya, karena dulu emang udah kenal, lebih udah kenal ke adaptasi nama sih daripada perkenalan. Oke. Selanjutnya apa nih kira-kira ya? Apalagi yang seru ya, kompil udah, ekskul udah, terus juga kita bahas pertemanan aja kali ya di kompil kan. Tadi kan dibahas pasti apa adaptasinya agak susah, ada gejolak sosial. Iya, sebenarnya memang untuk di kompil itu kan pasti ada teman-teman yang udah kita kenal lebih dulu kan. Bahkan ada yang sekelas juga gitu kan. Pasti ada yang sekelas, cuman yang nggak selamanya dan nggak semuanya. Jadi ya di situ tuh adaptasi lagi dari awal. Serunya sih di situ. Jadi kayak punya teman baru lagi sih. Cuman nggak yang kenalin nama aku Zaki. enggak gitu. Iya, paham. Dimengerti. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman seru lainnya, apalagi yang seangkatan sama kita, boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bakal baca gitu. Kita bakal balasin, kita suka bacainnya. Oke teman-teman, tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke dunia hiburan, entertainment gitu. Kak Zakia sendiri akhir-akhir ini fokus ngapain nih? Apa gitu? Apakah sedang mengerjakan proyek sesuatu atau seperti yang kita tahu, kita habis libur panjang ya, 4 hari, dan kerjaan saya hanya bermain game. Main game apa tuh Kak Zakia? Ya, kita bermain Minecraft. Minecraft. Soalnya Minecraft kemarin diskon 15.000, jadi kita langsung beli ya. Kita langsung bikin server. Sebenarnya saya juga main sih. Kita bikin rumah bareng loh. Terus, satu base gitu. Iya. 4 hari main game nggak berasa. Berturut-turut tiba-tiba udah Senin lagi. Terus saya main itu ulangan harian. Allah, saya sih. Ulangan apa? Ulangan harian. Nggak usah dibahas. Saya tadi pagi ulangan PJOK juga. Saya juga ulangan. Santai-santai, wajar. Libur panjang, ngantuk, masih 4 hari, kurang panjang. Oh iya sih. Iya, nanti Rabu kita libur lagi. Oke. Dan mungkin terakhir kita akan mengajak teman-teman semua untuk, kita kan ada ini loh, apa sih, absen fingerprint. Nah, teman-teman semua, saya sarankan ya untuk tidak datang telat gitu. Turun lebih awal. Iya, biar tidak ngantri gitu ya. Soalnya tadi pagi ngantri banget pas udah deket-deket jam 7.15. Mereka ngantri panjang banget sampai ke kelas saya sana. Sampai kelas saya. Iya, melebihi kelas sampai saya. Kelas saya loh, kelas saya sampai di sana. 11.3. Dan kalau pulangan masih ngantri nih, kira-kira solusinya apa ya? Apa mungkin absennya entaran gitu? Terakhiran gitu. Apa gimana kalau solusi dari Kak Zakia? Kalau saya ngeliat sendiri di barisan itu tuh ternyata masih nyampur antara kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mungkin banyak yang belum tahu nih, kan fingerprint kita tuh ada 3, jadi terpisah tuh kelas 10 di sebelah mana, kelas 11 di sebelah mana, kelas 12 juga di sebelah mana. Iya. Jadi ya bisa itu sih. Solusinya harusnya kelas 10 yang baris di sini ya. Kelas 11 tuh mulai ambil jalan dari lapangan aja ke BK itu kan, belok kanan dikit. Banyak yang kurang tahu juga. Iya. Kelas 12 juga baru pertama kali fingerprint. Mereka heboh banget tadi. Aku dulu gitu. Sampai berapa kali itu cek log, kaget saya. Itu udah pulang balik lagi dan cek log lagi. Oke.
Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan beberapa cerita dan keluh kesah kami mungkin ya. Campur banget sih tadi tuh random. Mungkin teman-teman kalau juga punya cerita boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke. Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Tahu kita bisa ngebuat apa ya sesi ngebacain komentar. Iya. Bujur bener kalau rame ya. Oke. Sampai berjumpa di podcast kami selanjutnya. Oke. Saya Siara Alivia Zalfa. Saya Zakia Syafa Azhara. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.